Buat netizen Indonesia, saya sarankan stop. Berhentilah menganggap Liga Indonesia sebagai liga yang terbaik di Asia Tenggara. Menganggap Liga Indonesia lebih baik dari Liga Malaysia. Karena faktanya, saudara-saudara, faktanya ini ya, klub Indonesia itu dikalahkan klub Malaysia lagi. Yang paling baru itu adalah Bali United, juara Liga Indonesia 2 musim sebelumnya, dikalahkan Terengganu. Saudara-saudara, 2-0, saudara-saudara, bayangin, aduh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Nah, istilahnya di Indonesia itu seperti itu. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan provokasi, kebencian, menghina, berdasarkan fakta, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang, jadi begini, lagi-lagi tim sepak bola Indonesia dikalahkan tim sepak bola dari Malaysia. Kali ini giliran Bali United yang dikalahkan 2-0 oleh Terengganu FC di pertandingan ke-6, matchday terakhir fase grup. Piala AFC, saudara-saudara, Piala AFC. Bayangin, Bali United adalah juara Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia 2 musim beruntun, musim sebelumnya. Sementara Terengganu ini bahkan sama sekali belum pernah menjadi juara di Liga Super Malaysia maupun di Liga level atas, kasta tertinggi Malaysia. Dan ini menunjukkan bahwa ya kualitas Liga Indonesia itu ya jauh di bawah Liga Malaysia. Jadi netizen Indonesia tidak perlu sombong, tidak perlu mengklaim Liga Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara. Sadar dirilah. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, saya hanya ingin mengajak, membuka mata, memberikan ajakan lah, menganjurkan kepada sejumlah netizen. Nah, ini tidak semua netizen ya, hanya beberapa tapi banyaklah netizen Indonesia yang selalu menganggap remeh, merasa bahwa Liga Malaysia itu tidak sebagus Liga Indonesia, selalu menganggap bahwa membanding-bandingkan bahwa Liga Indonesia itu kualitasnya sudah setara dengan La Liga Spanyol atau Liga Premier Inggris atau Liga Liga Jepang. Itu saya ingin mengajak itu untuk berpikir ulang bahwa kualitas Liga Indonesia itu sebenarnya tidak bagus-bagus amat lah, tidak istimewa. Bahkan mungkin saja masih lebih bagus Liga Malaysia dibanding Liga Indonesia. Ini saya tidak asal bicara, saudara-saudara. Saya tidak asal bicara, saya bicara berdasarkan fakta. Dan fakta yang terbaru adalah ini fakta terbaru di Piala AFC. Terengganu FC, klub yang bahkan saya rasa belum pernah menjuarai Liga Super Malaysia. Mereka juga belum pernah punya gelar juara di Liga level atas Malaysia lah. Kalau nggak salah ya, maaf kalau saya salah. Tetapi yang saya tahu mereka belum pernah juara lah di level atas, di Liga 1. Kalau istilahnya Indonesia, di divisi 1, divisi utama kayak gitu. Mereka pernah juara di Liga level 2, Liga 2, divisi 2, kasta kedua. Mereka juga pernah menjadi runner up. Dan faktanya adalah Terengganu ini baru saja mengalahkan Bali United. Bali United adalah juara Liga Indonesia musim sebelumnya.
Back to back mereka, 2 musim beruntun. Dan mereka salah satu tim terbaik di Indonesia, tim kaya. Tim kaya lah. Tim kaya yang punya banyak duit, punya fasilitas yang kelas 1, punya materi pemain yang bintang semua. Dan itu dikalahkan Terengganu FC 2-0 di Piala AFC, saudara-saudara. Di Piala AFC. Dan ini tentu saja sebuah catatan yang ya memalukan juga bisa, mengecewakan juga bisa, menyedihkan juga bisa. Faktanya menunjukkan, saudara-saudara, tanggal 13 Desember 2023, hari Rabu malam itu di Stadion Sultan Mizan. Nah, di mana ya? Pokoknya di sana lah, di Terengganu sana. Di Malaysia itu pertandingan terakhir, match day ke-6. Match day terakhir Piala AFC di grup G itu berlangsung. Digelar dalam cuaca mungkin hujan lah, hujan lebat atau hujan agak gerimis, tapi hujan. Faktanya itu hujan, lapangan basah, dan Indonesia, Terengganu maupun Bali United tampil dengan kekuatan terbaik. Mereka menampilkan starting line up terbaik untuk mencoba, ya kalau Terengganu kan jelas misinya menang, mendapatkan 12 poin, kemudian mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk bisa lolos ke semifinal zona ASEAN, untuk bisa mengalahkan torehan golnya Phnom Penh Crown dari Kamboja. Sementara Bali United, ya tentu saja mereka sudah tidak punya peluang. Salah satu yang bisa mereka lakukan adalah bermain sebagus-bagusnya, mencoba mengalahkan Terengganu untuk menegakkan harga diri. Bukan hanya harga diri Bali United sebagai salah satu klub terbaik di Indonesia, sebagai salah satu klub yang juara Liga Indonesia 2 musim beruntun, back to back, tetapi juga untuk menegakkan harga diri sepak bola Indonesia yang menurut beberapa netizen, beberapa pengamat bola lokal di Indonesia, netizen, penggemar semua, pendukung yang fanatik buta, pendukung yang membabi buta itu kualitasnya itu setara dengan Liga Inggris, Premier League, setara dengan La Liga, setara dengan Serie A, setara dengan mana lagi ya, pokoknya Bundesliga, lebih tinggi dari Liga Super Malaysia. Tetapi kan faktanya berkata sebaliknya. Bali United itu sudah langsung mereka dikalahkan 2-0 oleh Terengganu FC melalui kalau nggak salah itu yang mencetak gol itu si Norde sama Kulmatov. Norde sama Kulmatov itu di babak pertama 1 gol, di babak kedua 1 gol. Jadi 2 gol, saudara-saudara. Bayangin, juara Liga Indonesia 2 musim beruntun dikalahkan oleh Terengganu yang hanya runner up Liga Super Malaysia 2022 dan belum pernah menjadi juara di Liga Super Malaysia maupun Liga kasta tertinggi Malaysia lainnya, saudara. Saudara-saudara melihat pertandingannya, melihat matchnya, pertandingan gamenya, itu sebenarnya Bali United bisa kalah lebih dari 3 gol, saudara-saudara. Lebih dari 2 gol, lebih dari 4 gol. Bisa mungkin 5-6 gol bisa terjadi, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saudara lihat permainannya Terengganu itu bagus menurut saya. Saya itu menonton, mengamati, dan saya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menepuk dada melihat kualitas permainan Bali United yang katanya terbaik di Indonesia justru tidak bisa mengembangkan permainan. Bayangin, saudara-saudara, ketika Bali United menyerang itu selalu saja gagal. Gagal karena para pemainnya itu terlalu individualis, tidak efektif. Selalu berusaha untuk menggiring bola sendiri, mendribble bola sendiri, jarang memberikan passing. Ketika memberikan passing itu sudah terpaksa. Sebaliknya ketika Terengganu itu melancarkan serangan itu sangat cepat, terorganisasi dengan baik, dan pergerakan pemainnya itu tidak bisa diantisipasi oleh Bali United. Mereka misalnya nih, bola dari kiri, dia sudah bergerak ke kanan pemainnya, sehingga bola itu bisa didistribusikan kemanapun sesuai keinginan. Dan itu selalu pemain Bali United telat. Pemain Bali United selalu bertumpu di tengah, sementara pemain Terengganu itu berusaha untuk melebar, berusaha untuk mencari celah di sisi kanan, sisi kiri. Dan kalau lebih beruntung, saudara-saudara, mungkin bisa lebih banyak gol. Saya mencatat mungkin ada 5-6 gol bisa tercipta ke gawang Bali United. Karena ya memang kurang beruntung sajalah, saudara-saudara. Nasibnya tidak baik saja. Nasib Terengganu sedang tidak baik.
Karena ada beberapa peluang yang digagalkan kiper. Ada peluang yang tipis sekali di samping kiri, samping kanan. Ada yang kena tiang gawang, mistar gawang. Jadi memang kurang beruntung lah saudara-saudara. Kurang beruntung ini Terengganu ini. Dan tetapi itu menunjukkan kualitas permainan Terengganu itu jauh lebih bagus dari Bali United. Permainannya jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, taktiknya jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan Bali United. Saudara-saudara, sayangnya sekarang, sayang seribu sayang. Kemenangan 2-0 Terengganu atas Bali United tidak cukup untuk meloloskan Terengganu ke semifinal zona ASEAN. Tidak cukup saudara-saudara, tidak cukup. Karena walaupun Phnom Penh Crown itu akan bertanding sehari setelah Terengganu mengalahkan Bali United, saudara-saudara, poinnya itu sudah tidak mungkin lagi melewati Phnom Penh Crown. Bahkan kalau Phnom Penh Crown itu kalah, itu juga tetap 12 poin. Sementara Terengganu juga 12 poin. 12 poin kemudian dihitung berdasarkan produktivitas gol, selisih gol. Selisih gol di sini Phnom Penh Crown itu punya gol yang jauh lebih banyak. Mereka kalau nggak salah mencetak 14 gol dan menderita 5 gol. Sementara Terengganu itu mencetak 10 gol dan menderita 6 gol. Jadi ada plus 9 dan plus 5. Jadi Terengganu itu baru bisa lolos kalau Phnom Penh Crown itu nanti kalah setidaknya 0-5. 05 atau 06 saudara-saudara, 05 atau 06, dan itu saya rasa nggak masuk akal lah, nggak mungkin saudara-saudara. Jadi ya memang secara teori maupun secara di lapangan itu ya kemenangan 2-0 atas Bali United itu tidak cukup untuk membawa Terengganu lolos ke semifinal zona ASEAN. Jadi Malaysia itu hanya akan diwakili oleh Sabah FC di semifinal zona ASEAN. Sementara Central Coast Mariner itu akan lolos ke semifinal zona ASEAN. Begitu pula Phnom Penh Crown dan MacArthur FC. Sementara dua tim Indonesia harus gigit jari. Bali United ya sudah tersingkir lama. Begitu pula PSM Makassar itu juga sudah tersingkir lama. Itu sudah pasti akan masuk kota. Dan itu menunjukkan sekali lagi, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah jera, tidak akan pernah bosan untuk mengatakan bahwa itu menunjukkan kualitas sepak bola Malaysia lebih bagus dari kualitas sepak bola di Indonesia. Suka atau tidak suka, itu adalah fakta. Dari sini, pelajaran yang bisa kita petik adalah stop untuk merendahkan Liga Malaysia. Stop untuk memuja-muja Liga Indonesia. Stop untuk membanding-bandingkan kualitas Liga Indonesia dengan Liga Malaysia, dengan Liga negara lain. Untuk saat ini ya, kita bicara hari ini. Tidak bicara hari lalu atau hari depan. Tidak, kita bicara hari ini. Kenapa? Karena faktanya kualitas Liga Malaysia lebih bagus. Dan ini harus dijadikan pelajaran untuk Liga Indonesia untuk berubah. Tidak usah banyak bicara lah, tidak usah banyak berteori, tidak usah banyak menggelar konferensi pers, tidak usah banyak mengeluarkan rilis ke media tentang apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, akan begini, akan begitu, tidak usah. Tetapi aksi nyata, tindakan untuk memperbaiki kualitas Liga Indonesia. Hindari lagi hindari lagi klaim-klaim lah. Semua berdasarkan fakta. Kualitas itu berdasarkan fakta. Liga Inggris, Premier League itu menjadi liga terbaik di dunia itu karena fakta di lapangan menunjukkan seperti itu. Mereka punya kompetisi yang bagus, persaingannya ketat. Kemudian pemain-pemain yang datang ke Inggris itu juga bagus-bagus. Prestasi di Liga Champion juga bagus. Di Liga Eropa juga bagus. Di Eropa Conference League juga bagus. Jadi itu fakta. Tidak perlu mengklaim bahwa Liga Italia lebih bagus dari Liga Inggris. Oh tidak, buktinya mana? Buktinya itu tadi prestasi. Liga Malaysia lebih bagus dari Indonesia. Buktinya mana? Prestasi. Seperti itu saudara-saudara. Jadi ini sudah saatnya kita perbaikilah. Liga Indonesia harus introspeksi diri, harus memperbaiki diri. Tidak usah terlalu banyak bicara, tidak usah terlalu banyak mengklaim, tidak usah bernostalgia masa lalu. Oh dulu Persija pernah mengalahkan Johor Darul Taksim 4-0 atau berapa. Itu kan dulu saudara-saudara. Dulu, nggak usah kita bicara dengan dulu. Kalau kita selalu berkaca pada dulu, pada masa lalu, ya kita nggak maju-maju.
negara lain sudah melangkah 2-3 langkah, kita masih aja menengok ke belakang, melihat spion. Melihat masa lalu kita yang hilang gemilang, kita nggak akan maju-maju. Tapi kita menatap ke depan, belajar dari masa kini. Kalau kita merasa Liga Malaysia bagus, ya kita akui bagus. Kita belajar, kita mencoba mengejar ketertinggalan itu. Kita menampilkan, memperbaiki liga kita, memperbaiki klub kita. Memperbaiki kualitas Liga Indonesia agar minimal sejajar dengan Malaysia, agar tim-tim Liga Indonesia tidak dikalahkan Malaysia di pertandingan-pertandingan level Asia, saudara-saudara. Sebenarnya tidak terlalu susah lah, tidak terlalu susah. Ada 2 hal menurut saya yang harus dilakukan. Pertama adalah soal mindset, saudara-saudara. Ini yang paling penting. Soal mindset, soal filosofi, soal prioritas, soal pikiran. Nah, semua itu berawal dari pikiran. Kalau pikirannya sehat, makanya ada pepatah mengatakan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, didapat jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Kalau pikiran kita sehat, pikiran kita positif, itu hasilnya juga akan positif. Jadi semuanya dimulai dari pikiran. Pikiran itu ibarat komputer, itu adalah software. Kalau softwarenya itu sudah bagus, softwarenya betul, aplikasinya itu betul, app itu sudah pasti akan bukan sudah pasti ya, setidaknya ada punya potensi untuk bagus. Tetapi kalau softwarenya jelek, pikirannya jelek, mindset kita jelek, ya jelek. Mindset apa yang saya maksud, saudara? Adalah mindset tentang kompetisi, berkompetisi. Mindset di Indonesia itu kebanyakan mereka kalau sudah juara Liga Indonesia itu sudah selesai, sudah cukup. Puncak penampilan, puncak prestasi, puncak performa klub itu kalau sudah juara Liga Indonesia itu selesai mereka. Mereka sudah seperti juara Piala Dunia lah. Itu mindset seperti itu harus dirubah. Harus dirubah bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas Liga Indonesia masih ada Liga Champion Asia, masih ada Piala AFC. Yang musim depan berubah menjadi Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2 dan AFC Challenge Cup atau Challenge League. Nah itu. Jadi mindset itu harus dirubah. Mindset itu harus dirubah dan pola pikirnya itu harus dimulai dari bahwa kompetisi Asia itu penting. Liga Champion Asia 2, Liga Champion Asia Elite, Challenge Cup, Asian Challenge Cup itu penting dan harus diikuti dengan serius. Bukan lagi memprioritaskan juara di Liga Indonesia. Itu yang pertama, saudara. Setelah memperbaiki pola pikir, memperbaiki mindset, memperbaiki mentalitas, sikap hidup, memperbaiki softwarenya, mencari aplikasi yang tepat, baru kemudian adalah praksis di lapangan, pengerjaannya di lapangan. Realisasinya itu seperti apa? Itu penting setelah software. Jadi begini, maksud saya adalah ketika menggelar kompetisi itu ya harus konsisten. Aturan ditegakkan. Kalau penonton away, tidak boleh away ya, diterapkan tidak boleh away. Kemudian kalau hukuman kartu diberikan ya diberikan kartu, denda tidak usah diampuni, tidak usah dibanding terus dimaafkan, hukuman dikurangi itu. Kemudian kalau mau menerapkan video assistant referee ya sudah segera terapkan. Kemudian perbaiki kualitas wasit. Kemudian supporter diperbaiki, dibina dengan benar. Jangan lagi ada supporter yang berkelahi, pemain yang berkelahi di lapangan. Kan itu masih banyak saudara-saudara di Liga Indonesia. Di Liga 1 maupun Liga 2, Liga 3. Itu banyak sekali situasinya chaos dan itu sampai sekarang tidak bisa diatasi. Kemudian yang jauh lebih penting lagi adalah klub. Klub itu juga dia harus ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan yang paling penting adalah simultan, kesinambungan. Klub itu jadi kalau sudah misalnya musim ini bagus, ya sudah pemainnya dipertahankan untuk musim depan. Jangan musim ini bagus, terus musim depan dirombak karena tidak punya duit untuk mengontrak pemain. Pemain bagus dibiarkan pergi, itu akan membuat semuanya dari nol lagi. Kemudian yang paling penting lagi adalah pelatih itu jangan diganti di tengah jalan. Baru 3-4 pertandingan, baru kalah sekali, 2 kali, 3 kali langsung diganti. Ini kan konyol sekali saudara-saudara pemikiran seperti ini. Jadi semua usahakanlah berdasarkan proses, by proses.
Setahun kita kasih waktu, nggak berhasil kita kasih tahun kedua. Minimal itu 2 tahun, saudara-saudara, 2 tahun. Anda lihat Johor Darul Taksim itu berapa tahun? 10 tahun. Kemudian klub-klub Malaysia kayak Sabah itu juga 3 tahun mereka membangun tim, membina tim 3 atau 4 tahun. Jadi itu yang terjadi. Di luar negeri pun sama. Barcelona itu juga membina pemain dari La Masia, dari kecil sampai ke remaja, ke dewasa. Jadi itu butuh proses dan itu yang tidak dimiliki oleh klub-klub di Indonesia. Bukan tidak dimiliki, tidak mau dilakukan. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kekalahan Bali United dari Terengganu FC. Kekalahan klub Indonesia, juara Indonesia. Salah satu tim terbaik Indonesia. Bukan salah satu ya, memang tim terbaik Indonesia. Karena dia juara Liga 1 Indonesia musim kemarin, musim lalu, 2 musim beruntun saudara-saudara. Bayangin, dikalahkan oleh Terengganu yang bahkan belum pernah menjuarai Liga Super Malaysia maupun Liga Kasta tertinggi Malaysia. Mereka, Terengganu ini, prestasinya ya hanya runner up. Liga Super Malaysia 2022, 4 kali runner up. Kemudian pernah juga juara di Premier League, di Liga Kasta kedua. Liga 2, istilahnya begitulah kalau di Indonesia. Divisi 2, itu. Mereka menang dan 2-0 saudara-saudara, 2-0 dan sebelumnya waktu pertandingan pertama di Bali itu juga hasilnya imbang. Terengganu juga mampu mengalahkan Central Coast Mariner dari Australia. Sementara Bali United dikalahkan Central Coast Mariner. Itu artinya saudara-saudara, artinya berdasarkan fakta, berdasarkan pertandingan di lapangan itu bahwa kualitas Liga Super Malaysia, Liga kompetisi di Malaysia itu lebih bagus dari Liga 1 Indonesia. Kompetisi Indonesia. Jadi sekarang buat netizen stoplah membanding-bandingkan. Jangan lagi menganggap Liga Indonesia lebih bagus dari Liga Malaysia. Jangan pula menjelek-jelekan Liga Malaysia. Karena walaupun kalian menghina, menjelek-jelekan, tapi kan faktanya klub Malaysia bisa mengalahkan klub Indonesia. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi Liga Indonesia untuk berbenah, untuk lebih baik lagi melangkah ke depan, memperbaiki kualitasnya. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka!